Alhamdulillah, udah lumayan ini kakak semua ya. Halo. Halo, malah di halo-halo itu. Nggak telat ini Kak Edi, baru mau mulai nih Kak Edi. Baik kakak semua, on cam dulu, saya screenshot di awal dulu nggih. Monggo Kak Nugroho, Kak Ifah. Kak Ifah biasa dua ya Kak Edi, wis mantap. Ya, 3, 2, sekarang tanggal 12. Sekali lagi kakak-kakak semua, 3, 2, 1. Terima kasih kakak-kakak semua sudah senyum bergaya. Semoga hari ini bahagia sekali di weekend. Kita bertemu lagi ya kakak-kakak semua. Jadi program ini kalau sudah nanti PTM itu kita di apa yang sesuai dengan undangannya yang saya kirim itu nanti sudah agak lengang kakak-kakak semua ya. Mungkin kalau di awal-awal memang kita modulnya masih ini. Modul 1 ini kita sampai ke modul 1.5. Terus kemudian minggu depan modul 1.6, minggu depannya lagi sudah modul 2. Nah, kalau sudah modul 2 itu terus kita PTM kakak semua 1 minggu full surat tugas dari dinas nggih. Dari dinas lengkap dan sebagai informasi kakak-kakak semua, kemarin kami dikumpulkan di BPGPDIY untuk persiapan PTM dan juga evaluasi, nggih. Jadi untuk hari ini dan seterusnya apa namanya? Untuk peserta itu mengakses link itu untuk tatap maya di LMS. Harapannya semua tugas bisa dikerjakan step by step. Nah, saya juga tidak akan ngoyak-ngoyak kalau kami seperti guru penggerak itu di absen satu persatu. Ini belum, ini belum, ini belum. Tapi untuk kebutuhan kakak-kakak semua besok juga saya rekapkan. Nah, sebelum saya rekap itu monggo yang bagi yang terlewat-terlewat bisa dilengkapi nggih. Walaupun terlambat kan kalau seperti PGP itu kan sudah tidak bisa upload. Kalau ini masih bisa kakak-kakak semua. Itu mohon bantuan dan kerjasamanya seperti itu. Terus kemudian kemarin juga disampaikan hak yang menjadi hak dari peserta juga terkait dengan transport per hari, kemudian ada OH, uang harian, kemudian uang pulsa. Nah, kalau uang pulsa itu besok di Desember karena nunggu selesai dulu baru nanti 3 bulan. Terus nanti ada souvenir juga dari BPGP. Kemarin itu kami itu kalau anu tuh dapatnya tas kakak semua. Nah, terus kemarin yo mbok ditambah kaos seperti itu. Kalau besok dapat kaos dari BPGP nggih saya tak tak souvenirnya tak ganti topi gitu ya. Tapi nanti misalnya ini ya kaos juga enggak apa-apa dari saya. Siap begitu kakak-kakak semua. Jadi di kelas kita Nyun Sewu itu ada beberapa perubahan. Yang pertama itu ada Kak Danang yang pindah ngajar dari Piri ke mana? Ke Magelang, jadi tidak bisa melanjutkan. Kemudian ada ini ada tumbler juga Kak, tenang aja. Ada tumblernya lucu. Ada juga tas juga. Semoga besok lengkap ya. Ada topi juga, ada ininya. Itu terus ada Pak Budi juga keberatan karena sudah senior jadi kemarin juga tidak melanjutkan. Jadi kelas kita itu masih ada 12 peserta kakak-kakak semua ya. Nah, Kak Giovanni alhamdulillah masuk. Siap. Itu nanti kapan-kapan kita ketemu
kopdar lah kakak-kakak semua. Ini kan cuma area sini toh utara toh. Kapan-kapan kita kopdar apa yang eh, kendalanya apa bisa kita diskusikan bersama. Oke, begitu kakak-kakak semua, nanti bisa kita obrolkan lagi. Mari kita mulai untuk sesi hari ini kakak-kakak semua ya. Baik kakak-kakak semua, hari ini kita akan eh, tahap sinkronus, yaitu modul 1.5 terkait dengan pengembangan kurikulum PJOK, kuatkan pemahaman 2JP. Nggih. Nah, baik kakak-kakak semua, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Sebelum kita mulai, saya selalu ingatkan bahwa kesepakatan bersama menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Yang masih di lapangan berarti yo nyambi itu ya. Yang penting salah satu tidak sampai saling mengganggu ya, seperti itu. Baik, kakak semua, tujuan dari sesi kita hari ini adalah satu, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK dan yang berkualitas dengan backward design. Nah, yang minggu depan itu sudah ke perencanaan pembelajaran kakak-kakak semua ya di modul 1.6. Kalau ini masih ke penguatan ya. Baik kakak semua, sekarang kita hari ini akan mempelajari tentang backward design, desain mundur ya. Kemudian pengembangan kurikulum PJOK, pemikiran KHD, dan kurikulum Merdeka. Baik kakak-kakak semua, aktivitas 1, backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Menurut Bapak Ibu atau kakak-kakak semua ya. Tapi sebelum ini mohon izin kakak-kakak semua, kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa terlebih dahulu ya kakak-kakak semua. Sepertinya tadi kalau ngikutin remote belum ada berdoa ya. Kita awali dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan kakak-kakak semua. Berdoa tidak dibatasi kakak-kakak semua. Baik, kita lanjutkan. Menurut kakak-kakak atau Bapak Ibu, dari skala 1 sampai 10 kira-kira, silahkan nilai diri sendiri ya kakak-kakak ya. Itu seberapa dalam pemahaman Bapak Ibu tentang kurikulum PJOK. Silahkan, monggo ditulis di chat. 1 sampai 10 kira-kira berapa kakak semua? 1 sampai 10. Kalau sudah 9, sudah 10 ya enggak apa-apa kakak semua, enggak usah malu ya. Saya sudah paham sekali, dibuktikan dengan saya punya sertifikat PMM sudah
15 sertifikat sudah keluar. Wah, luar biasa tuh. 8 Nur Fitra nyari aman ya. Nek pitu 8 nyari aman. Betul. Betul. Kak Fitra 8, Kak Edi juga 8. Wow, Kak Fitri 7,89 ya. Widui Pak Akbar. Fani 7. Kak Konita 5 ya, karena kalau di kurikulum PJOK kalau di TK masih bareng ya gitu. Oke. Yang penting bukan saat ini kakak-kakak semua, tapi setelah pelatihan ini nanti proses kakak-kakak semua akan naik ya, naik level gitu ya intinya ya. Oke, Kak Fahrul piro kayak Kak Fahrul? Nah, selanjutnya kakak-kakak semua setelah mengisi seberapa dalam kakak-kakak menguasai atau ini kurikulum PJOK. Nah, silakan kakak semua coba sekarang tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah itu apa? Bukan tujuan ini ya, apa khusus pembelajaran PJOK, tapi lebih umum kepada apa sih tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah menurut kakak-kakak semua itu apa saja? Silahkan bisa dituliskan di kolom chat kakak-kakak semua. Kak Giovanni afektif. Bisa ditambahkan Kak Fani afektif seperti apa? Silakan kakak bisa dituliskan kira-kira menurut kakak semua itu tujuan dari adanya pelajaran pelajaran PJOK ada di sekolah itu tujuannya untuk apa? Afektif, mengenalkan, menyenangkan, membangun kebiasaan anak untuk sehat. Terima kasih Kak Fani ya. Apakah hanya afektif Kak Fani? Bisa silakan dituliskan lagi. Silakan kakak semua bisa dituliskan di melalui kolom chat ya. Seperti yang di tampilan slide kedua tadi, memaksimalkan dari segi fitur kolom chat ya kakak semua ya.
Monggo yang lain kakak semua bisa menuliskan di kolom chat yang belum ya. Kira-kira menurut kakak-kakak semua, mengembangkan fisik motorik kasar pada anak usia PAUD agar lebih maksimal mendorong keaktifan anak dalam kegiatan FISMOT, anak fisik motorik ya. Leres nih Kak Iva, FISMOT, fisik motorik, atau ini singkatan dari apa ini? Encih leres, langsung ini diketikkan di ini ya, aktivitas fisik dan motorik ya, karena di PAUD itu perceptual awareness, pengenalan tentang ruang, tentang gerak, tentang ini itu luar biasa ya. Guru TK, guru PAUD, silahkan menjawab di kolom chat kakak-kakak semua. Oke kakak-kakak semua, setelah itu kakak semua, nah ini menurut capaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka 2024 itu adalah yang kakak bisa unduh di ini ya, tentang JPATP ya itu ya. Pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam satu, mengembangkan, menerapkan, mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Nah, dari jawaban kakak tadi, kalau dirangkum ini bisa menjadi satu kesatuan ini. Jadi ada mengembangkan, menerapkan, mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh percaya diri, kompetensi, dan kreativitas tentunya sepanjang hayat ya, seperti itu. Kemudian yang dua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Kemudian yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran, menekankan nilai-nilai seperti fair play, kerjasama tim, inklusivitas, kakak-kakak semua. Jadi tidak hanya pada afektif saja. Kalau dulu kita sering berkaitan dengan kognitif, afektif, dan psikomotor ya, secara holistik ya kakak-kakak semua. Yang keempat, menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Nah, ini dari jawaban kakak semua sudah menjadi satu kesatuan yang sesuai dengan tadi nilai pemahaman dari kakak-kakak semua. Nah, mari berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya, kakak-kakak semua. Nah, ini pertanyaannya kakak-kakak semua, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran yang menjadikannya sebagai acuan? Nah, silakan kakak-kakak semua bisa menuliskan di dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Nah, saya yakin kakak-kakak semua sudah uh, pasti sedikit banyak ataupun bahkan sudah secara mendalam memahami tentang tujuan pembelajaran yang atau capaian pembelajaran kemudian diturunkan menjadi tujuan pembelajaran yang sudah disusun oleh kakak-kakak semua sebagai administrasi pembelajaran ya. Kira-kira kakak-kakak semua silahkan bisa dituliskan di kolom chat atau mau disampaikan juga tidak apa-apa langsung gitu, terlepas dari kurikulum apapun. Saat ini kita sedang
menggunakan kurikulum Merdeka ya kakak semua. Apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Kira-kira apakah ada yang mau menyampaikan kakak semua? Kak Edi, Kak Ifah mengembangkan fisik motorik, oke, mengembangkan mental, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan. Boleh kakak semua bisa menyampaikan dengan raise hand atau kakak semua bisa menuliskan di kolom chat. Kira-kira apakah Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan. Nah, kakak semua kan kemarin sudah di awal tahun ya, itu pasti akan menyusun tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik. Nah, kira-kira kakak semua sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran ini atau PJUK dan menjadikan sebagai acuan. Silakan kakak semua bisa menuliskan di kolom chat atau bisa raise hand untuk menyampaikan secara langsung. Kak Fitri mau menyampaikan? Kak Fitra mau menyampaikan? Kalau belum bisa sambil diketikkan di kolom chat tidak apa-apa kakak semua. Nah, yang kedua itu kira-kira kakak semua dengan TP atau CP yang terbaru, elemen yang terbaru, dengan isinya yang terbaru, ya berbeda sekali ya kakak semua tidak menyebutkan pada cabang olahraga atau jenis permainan, jadi kita menurunkan dan mengembangkan sendiri ya. Itu kira-kira dalam konteks kurikulum Merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Jawabannya bisa atau tidak gitu ya. Tapi biasanya kalau nyari aman, jawabannya bisa, tapi ya ada tapinya ini ya. Silakan kakak bisa menuliskan di kolom chat jawaban dari harapannya semua yang ikut di main room ini dapat memberikan suaranya. Bisa namun tidak bisa maksimal melihat motorik peserta didik yang macam-macam ya ke semua ya beragam karena memang pada hakikatnya manusia itu punya ininya sendiri. Nah, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara ya menuntun segala kodrat ya, segala kodrat ya, yang dimiliki oleh para peserta didik.
Oke, kakak-kakak semua bisa dituliskan. Silahkan memberikan pendapatnya. Pasti pendapat setiap dari kakak-kakak semua seperti peserta didik kita beragam ya. Bisa dituliskan atau mau disampaikan secara langsung juga boleh, silahkan kakak-kakak semua ya. Jujur saya masih bingung membaca CP dan TP terbaru di kurikulum Merdeka. Bagaimana peran dan pengaplikasian pada dalam pembelajaran. Pada akhirnya masih menerapkan seperti kurikulum Merdeka. Oke, Kak Kris. Izin Kak Kris untuk MGMP tingkat SMA dan SMK kota, apakah ada ini apa pelatihan kemarin? Nah, kalau yang di SMA itu kurang begitu aktif MGMP-nya. Jadi tidak ada pertemuan-pertemuan lagi untuk membahas, oh ini CP terbaru ini penerapannya itu seperti apa toh. Jadi kita itu masih melihat yang ada di internet, kadang di PMM segala macam itu penerapannya itu belum, masih gamblang itu loh. Jadi kita penerapannya seperti apa, pengaplikasiannya seperti apa itu kita masih nerawang gitu. Jadi MGMP-nya belum aktif. Seperti itu. Iya ya. Untuk MGMP SMA itu di kegiatan PKGP-JUK ini juga ada beberapa yang kurang aktif juga di tingkat SMA ya, malahan justru ya. Iya, Itu kira-kira kenapa malah, Kak Grace kalau SMA itu? Pak, kadang saya kan juga masih ikut di, dulu kan saya di SMP juga, di SMP setelah Iya. dosis 1 dan masih ikut di grupnya itu. Saya tuh kadang malah sok iri gitu loh lihat, wah ini MGMP yang SMP itu kok jalan banget loh, banyak kegiatan-kegiatan, bahkan sempat lihat kok ini guyup banget, ada touring segala macem, terus ini ya saya sempat lihat-lihat juga kayak gitu, kayak kelasnya Pak Nathan kan juga, wah ini MGMP SMP kok jalan di SMA Blas, gak jalan madeg. Terakhir itu kegiatan di SMA 3 itu yang pelatihan cara perwasitan tuh sudah jauh sebelum pandemi, itu 2019-an kalau nggak salah. Itu terakhir pertemuan. Habis itu kayak senam irama itu pernah di SMA juga. Nah, kan kelihatannya cuma itu toh. Habis itu belas tidak ada pertemuan sama sekali. Jadi kita masih menunggu-nunggu kapan nih SMA bergerak untuk, oh besok MGMP mengadakan diklat atau apa pelatihan. Oh ini CP-nya ini tuh maksudnya gimana toh. Jadi kita bisa menelaah bareng-bareng, analisis bareng gitu loh. Pengennya gitu, tapi kok sampai sekarang sudah jalan berapa tahun kurikulum Merdeka tapi belas tidak ada ini pertemuan. Jadi kemarin itu kami itu mengadakan, jadi kan salah satu penulis CP-nya yang terbaru itu kan Prof. Cali Setiawan dari FIKK UNY. Nah itu kan kebetulan kami pernah juga sama Pak Mario SM Marioto. A3 Pak Marioto itu. Nah, kami kegiatan di sana untuk ini sebenarnya bedah dari CP ke ATP terbaru gitu kan, ke TP terbaru. Nah, pada saat itu kemudian saya turunkan lagi kegiatan MGMP itu ada workshop untuk apa namanya CP dan ATP PJOK terbaru. Nah, di situ saya juga mengundang yang SMA, SMK. Nah, pada saat itu yang ditunjuk itu ada 5 kalau nggak salah. Dari SMA 11, Muhammadiyah 7, Bu Suhartina itu
Mas Yoga, terus dari Pak Mario, kemudian yang rekannya Pak Mario di SMA 3, terus satu lagi dari Muhammadiyah berapa itu. Nah, saya kira itu lanjutannya terus ke apa namanya, ke MGMP, karena yang mengisikan juga Prof. Cali pada saat itu. Heeh. Ya, Tidak sampai Toroni ke kami. Mbak ini CP gitu kan yang sekarang Iya. itu. Memang kalau tidak dari apa namanya sumbernya langsung itu memang kadang itu membaca itu jadi ambigu, Mas Kris. Iya, Nah, betul. Bahkan karena kemarin sempat sekarang ada itu Zoom-nya ya, juga toh. Sempat ada ya, Zoom-nya juga lihat dari Prof. Cali juga. Kayak saya juga ya, ikut. Terus ya, menjelaskan kalau nggak ketemu langsung tetap kita tuh masih membayangkannya itu ini maksudnya gimana tuh kayak gitu. ya. Jadi belum tahu untuk pengaplikasiannya kayak apa. Jadi kalau yang sekarang itu kan lebih kepada situasi gerak, tapi sebenarnya kita itu untuk materi itu diberi keleluasaan. Jadi itu sebuah sarana, Kak Kris ya. Nah, nanti sebagian dari materi-materi itu akan kita bahas di modul 2.1, 2.2, 2.3 sebenarnya tentang berkaitan dengan ini apa namanya pendidikan gerak, kemudian pendidikan kebugaran, kemudian dengan menggunakan SEM nanti juga ada asesmennya. Nah, itu semua yang kita bahas sekarang ini, desain mundur ini juga nanti kita akan lebih jauh itu apa namanya lanjutan dari ketika kita sudah menyusun dari TP seperti itu. Oh iya. Oke. Bisa, tapi membutuhkan proses lama. Harus berkolaborasi antara guru, orang tua, dan anak-anak. Kendalanya apabila nanti ada pergantian kurikulum lagi, merubah rancangan yang sudah dibuat. Memang ya kayak kemarin juga kita pelatihan juga loh. Kita sudah masuk ke tahun ajaran baru, tapi kok ini CP-nya kok baru keluar itu juga sama. Tapi kan itu dari sono ya, kakak semua ya, dari pemerintah. Jadi kalau kemarin itu narasumnya kami tanya seperti itu, yang SMA itu menyampaikan kok baru saja gitu ya. Jawabannya ya silahkan tanya ke bagian ini. Oke Kak Fitri, silakan. Selamat pagi Kak Eko dan teman-teman yang lain. Pagi Kak Fitri. Saya resen karena males ngetiknya. Ya, saya coba jawab ya Kak. Jadi kalau pertanyaannya apakah tujuan ini bisa dicapai dari konteks kurikulum merdeka, bisa banget aslinya. Karena kalau di kurikulum merdeka kan nggak ada kata kendala alat, nggak ada kata kendala fasilitas terutama, kemudian nggak ada kendala harus terpaku pada materi A atau cabang olahraga A, itu kan nggak ada sama sekali. Bebas, merdeka Pak Man ya. Merdeka banget itu bisa kalau kita bisa memaknai dan semuanya bisa legowo. Legowo dalam arti karena kita memfasilitasi murid, kemudian juga dari pihak sekolah A, sekolah A, kemudian dari orang tua juga oke-oke saja gitu. Masalahnya setelah berjalannya ini kan sebenarnya kadang kita kan masih baik orang tua, murid, sekolah, bahkan kadang mindset kita sebagai guru kan masih terkendala dulu-dulu ya. Bahwasanya olahraga itu sebagai landasan untuk berprestasi di bidang olahraga. 2, olahraga itu harus semuanya dapat semua. 3, mindset anak juga kadang kok sekolah sana ada ini, sekolah sini nggak ada sini, nggak ada materi ini, atau mungkin yang intinya mereka masih menggunakan mindset yang lama gitu loh sehingga kalau tadi teman-teman bilang ada butuh waktu lama kayak dibilang gitu, saya yakin sih iya memang butuh. Makanya kan kalau penelitian bilang kan kurikulum nggak bisa 5 tahun ganti ya, tapi supaya matang itu tuh butuh waktu, karena apalagi masyarakat Indonesia tuh banyak loh ya, gurunya banyak dengan kondisi fasilitas yang banyak, kemudian murid-murid banyak. Sedangkan kalau kita ngajar itu yang kita ajar memang murid, tapi yang memahami atau yang memantau kita tidak hanya murid, akan tetapi bukan hanya kepala sekolah, bukan hanya rekan sejawat, tapi masyarakat dan juga orang tua itu mengamati kita. Seperti itu. Jadi
Kalau pertanyaannya bisa, akan tetapi memang butuh waktu lama, kemudian butuh kerjasama dengan seluruh aspek masyarakat, terutama adanya pembenahan-pembenahan termasuk penyamaan persepsi atau pengubahan mindset dari kurikulum merdeka tersebut. Kemudian kalau tujuannya untuk istilahnya kita terbiasa untuk selalu berolahraga, beraktivitas untuk sepanjang hayat dan sebagainya. Sepertinya itu kan tujuan dari lama seperti itu, bahwa olahraga kan untuk memasyarakatkan olahraga, mengolahragakan masyarakat dan seterusnya. Dari dulu kan seperti itu. Nah itu ya sebenarnya tujuan kita tuh dari dulu tuh sama, tapi karena zaman kita sudah berbeda, akhirnya kita membuat manuver-manuver yang agak berbeda. Kalau saya sih mandangnya gitu sih. Begitu Kak Eko. Terima kasih Kak Fitri, ya benar sekali ya kakak semua ya memang. Nah ke kefleksibelan itu memang kita diberikan kesempatan di CP terbaru ini ya. Kita mau dalam misalnya SMP ya itu kan ada fase D. Nah, fase D ini bisa dilaksanakan di kelas 7, 8, dan 9. Dan semua ini kita bebas menentukan. Tapi kami untuk MGMP kemarin minimal dicanangkan dari dinas itu minimal ada materi esensial yang kita sepakati bersama sesuai dengan kondisi dari sekolah-sekolah yang ada di kota. Tapi selebihnya itu bebas gitu ya. Nah, seperti itu kakak semua. Oke, tujuan kita kalau dulu kita kan berbasis kompetensi ya. Jadi kita nguyak kompetensi ya di semester ini harus sudah ke ini, sudah sampai ke ini. Kalau sekarang itu kan kita bisa dalam satu atau dalam fase D misalnya SMP ya seperti itu. Nah, kemudian kakak-kakak semua, kemarin juga saya sendiri itu kebetulan di grup kami PPG itu ada yang menyampaikan juga salah satu guru bahwa uh, yang namanya PJOK itu ya itu selalu di lapangan, di luar kelas, nggak ada yang namanya di dalam kelas. Nah itu juga menimbulkan banyak pro kontra kakak semua ya, bahwa proses pendidikan PJOK itu hanya di lapangan seperti itu. Ada yang berstatement seperti itu. Padahal kalau dari itu penilaiannya jelas ya, ada di kelas dan di lapangan seperti itu. Nah, ini variasi-variasi yang harus kita kembangkan dalam kurikulum PJOK ini sehingga tidak monoton seperti itu ya kakak semua ya. Nah, kakak semua, memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkan ke dalam CP dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkan lagi ke dalam TP ya kakak-kakak semua, seperti yang kita bahas tadi ya kakak semua. Nah, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar pada tujuan pembelajaran? Karena seringkali pengajaran fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan oleh murid. Nah, proses dari backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini. Jadi ini akan mempermudah kakak semua ya. Kalau dulu kan kita dari mengidentifikasi tujuan, terus menyusun tujuan pembelajaran, terus kegiatan pembelajaran. Nah, kalau ini backward design ini, desain mundur ini, itu ada 3 tahapan kakak semua. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi dari capaian pembelajaran dulu. Capaian pembelajarannya itu seperti apa? Kita identifikasi dulu. Kemudian menentukan metode penilaian. Nah, ini kakak semua dari capaiannya, terus kita instrumennya, metode penilaiannya akan seperti apa. Jadi biar nyambung
apa yang akan diukur sesuai dengan capaian pembelajaran. Kemudian baru merencanakan pengalaman belajar dan strategi belajar, seperti itu ya kakak semua. Walaupun susunannya itu nanti seperti modul ajar itu ya tetap sistematis ya kakak semua ya, kalau dari atas, dari apa namanya, ada CP, kemudian ada bagian atas misalnya tentang kode sekolah dan lain sebagainya, kemudian bawahnya itu ada CP, kemudian ada TP, kemudian bawahnya itu misalnya ada kemampuan awal dari peserta didik, kemudian kegiatan pendahuluan, inti, penutup, kemudian ada asesmen, seperti itu. Nah, ini dalam backward design ini adalah jadi merelevansikan antara identifikasi capaian pembelajarannya atau TP-nya itu dengan metode penilaiannya kakak semua dalam bentuk rubrik. Nah, pesan kunci dari backward design ini adalah merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan ya. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran dan penilaiannya kakak semua. Jadi itu konsepnya kakak semua ya. Nah, kemudian dari backward design ini, apakah ada pertanyaan kakak semua sebelum kita lanjut ke penyusunan PJOK? Aman? Kita lanjut lagi kakak semua ya. Nah, aktivitas 2 ini kakak semua penyusunan program PJOK. Nah, kurikulum berbasis standar manakah yang benar? Di bawah ini ya, kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Yang kedua, buku teks peserta didik dikatakan adalah suatu kurikulum. Kemudian kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap kakak semua. Nah, komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka, yang pertama adalah struktur kurikulum, yang kedua CP, capaian pembelajaran, yang ketiga pembelajaran dan asesmen, keempat penggunaan perangkat ajar, yang kelima adalah kurikulum satuan pendidikan. Komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian, pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Sumber Menteri Mendikbud Ristek RI 2022 halaman 72 ya kakak semua. Nah, mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Yang pertama itu adalah agar bermakna kurikulum operasional satuan pendidikan ya, KOSP ya kakak semua, dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira, Bapak Ibu dapat menyusun program yang tepat dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal ya. Kultur gerak di daerah pegunungan dengan area perkotaan itu juga akan berbeda ya kakak semua ya. Mari berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum PJOK. Nah, ini ada beberapa pertanyaan kakak semua.
Pertanyaan pertama, bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bahan dari pengembangan kurikulum mata pembelajaran PJOK atau mata pelajaran PJOK? Silahkan kakak-kakak semua bisa berbagi cerita. Tahapannya di setiap sekolah hampir sama, tapi pasti ada yang mempunyai ciri khas. Kira-kira kakak semua. Tapi sebelum itu kakak semua, ini saya mau bertanya kepada kakak semua, dari 3 statement ini, mana yang kira-kira benar ya kakak semua? Kurikulum merupakan seperangkat atas untuk menguasai keterampilan. Apakah benar kakak semua? Yang kedua, buku teks peserta didik dapat dikatakan suatu kurikulum. Ada tandanya X itu ya. Yang ketiga adalah kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus dipelajari meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Betul ya kakak semua ya. Jadi seperangkat ya, tidak hanya menguasai keterampilan saja, tapi suatu standar dan meliputi beberapa hal di dalamnya ya kakak semua. Nah, silakan kakak berbagi cerita boleh. Nah, ini kalau di Kak Fitri di SMP 5 gimana Kak Fitri? Ini senior-seniornya jos-jos ini. Gimana Kak? Boleh berbagi cerita, silakan. Bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Baik, kalau ini pengalaman aja ya. Terus Iya, saya di SMP kan hanya guru, jadi untuk kebijakan dan sebagainya hanya pelaksana saja. Jadi kalau di SMP 5 sepertinya seperti di sekolah-sekolah yang lain, pada sebelum awal pembelajaran biasanya kan libur akhir tahun ya, atau libur akhir semester 2 itu. Kita sekolah biasanya mengadakan pertemuan seluruh Bapak Ibu guru untuk program masing-masing, termasuk untuk perencanaan keuangan dan sebagainya. Kemudian nanti di salah satu agendanya itu memang ke masalah MGMP masing-masing. Nah, apalagi kalau kemarin karena kita ada CP baru, itu juga langsung disampaikan ke pihak kita, kemudian dari sekolah memang meminta kita untuk bisa langsung membuat ATP. Jadi sistemnya kegiatan besar yang diblok-blokkan, setelah itu ada salah satu kegiatan tentang pengembangan kurikulum di mapelnya masing-masing. Kemudian di waktu itu kami sebagai guru olahraga, kalau di SMP 5 ada 4 guru, ya istilahnya berdiskusi, komunikasi untuk penyamaan persepsi tentang kurikulum ini. Kemudian kalau di tempat kami memang ada teman kami yang lumayan bagus untuk pemahaman ini dan memang sudah tahu bidangnya. Jadi Pak Gumang ceritanya itu yang biasanya menyampaikan awalnya, kemudian endingnya itu kita bahas terkait dengan ATP, termasuk pemetaan materi yang akan kita sampaikan. Walaupun kadang biasanya agak beda ya Kak. Kadang kita sudah menyusun materi, kemudian tapi ternyata dari MGMP kita memberi standarnya ini, sehingga ya kita rapat lagi untuk mengubah dan seperti itu. Itu kemudian untuk pembahasan yang lainnya biasanya kita nanti ngeblok karena kita kan biasanya di pertemuan itu nanti kita juga sudah dibagi guru yang mengajar atau pembagian tugas. Nah, nanti kita akan menyampaikan tugasnya masing-masing. Sebagai contoh, saya ngajar di kelas 7 atau ngajar di kelas 8. Nanti saya berarti terkait dengan itu, termasuk kegiatan-kegiatan sambilan selain guru. Sebagai contoh, terkait dengan P5, kemudian
untuk ekstra intinya kegiatan yang terkait dengan mapel kita. Seperti itu sih Kak. Kemudian kalau rinciannya untuk pembuatan program PJOK itu ya pasti yang pertama kita kan endingnya itu kan juga membuat modul sih hasilnya endingnya. Jadi kita lihat, kita bedah CP-nya yang sudah dikasihkan dari pusat, biasanya kita di-downloadin oleh kurikulum, kemudian kita turunkan ke TP, kemudian ke ATP-nya, dan nanti endingnya juga kita bisa menyusun modul, walaupun modulnya secara sederhana terlebih dahulu. Selebihnya biasanya modulnya kita pasrahkan atau kita serahkan ke Bapak Ibu guru masing-masing, guru mapel, kemudian sesuai dengan karakternya masing-masing. Jadi yang suka dengan karakter yang lucu-lucu biasanya disesuaikan seperti itu. Itu sih Kak, jadi sederhana aja sih, kami juga masih belajar, kadang juga nanya-nanya ke sekolah yang lain. Begitu. Ya Kak Fitri, terus lanjut nih nomor 2 nih Kak Fitri. Apa saja yang selama ini Bapak Ibu anggap penting menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari di kelas PJUK? Wah. Apa ya? Kalau apa yang dianggap penting sih, saya rasa semua penting ya, karena kita sudah bukan doktrin ya, di mindset kita kan sudah tertera bahwa di PJOK itu nggak hanya psikomotor gitu. Dulu kan memang dulu itu kan kita olahraga itu lapangan, psikomotor, keterampilan itu tok gitu. Tapi seingat saya selama di kuliah pun kita sudah diajarkan bahwa olahraga tidak hanya ke aspek itu. Walaupun saat itu kurikulum belum sampai ke arah ke sana ya, bahwa kita tidak hanya mengutamakan psikomotor atau saat itu bilangnya keterampilan, tapi juga pengetahuan dan juga pengalaman belajar mereka yang apa? Jadi intinya bahwa semuanya penting, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman belajar atau mungkin afektif mereka juga sangat penting. Jadi kembali lagi bahwa PJOK itu tidak hanya tentang bisa berolahraga, bukan, akan tetapi di dalam pembelajaran itu kan kita ada segala unsur emosional, afektif, kemudian keterampilan juga iya, pengetahuan juga iya, seperti itu. Jadi kalau dianggap sesuatu yang bernilai untuk dipelajari, semuanya bernilai. Apalagi kalau di kurikulum Merdeka sekarang itu kan sudah ada istilahnya karakter-karakter itu kan ditampilkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Gitu Pak. Mumpung-mumpung ya jawabannya. Keren sekali Kak Fitri ya. Terima kasih sekali Kak Fitri sudah berbagi cerita. Nah ini saya penasaran yang di TK ini. Ada Kak Iva dan Kak Konita. Ini kalau misalnya menyusun kan ada mapel PJUK-nya ya, ada unsurnya ya. Tapi ini ya lintas seperti itu ya, terintegrasi gitu ya. Itu seperti apa Kak? Bisa berbagi cerita? Kak Eko, kalau di TK itu sebenarnya tidak ada mata pelajaran. Jadi adanya CP, TP seperti itu. Jadi tidak ada mata pelajaran khusus agama, PJOK, bahasa gitu nggak ada. Tapi kita pakainya kan CP, ada 3 CP yang kalau di TK itu ada 3 CP, nilai agama dan budi pekerti, kemudian jati diri, kemudian dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, dan art atau seni. Kalau yang lebih ke gerak atau fisik motorik itu lebih ke CP yang jati diri. Jadi ketika kita mau mengajarkan gerak-gerak kemudian fisik motorik kasar itu kita ngambilnya di CP yang jati diri. Kemudian nanti kita sesuaikan dengan TP-nya. Kita mau ngambil TP yang
apa, seperti itu. Kemudian untuk kegiatannya nanti kita sesuaikan dengan TP yang kita ambil. Jadi misalnya di salah satu TP-nya itu kan ada menggunakan anak menggunakan fungsi gerak dalam kurung motorik kasar, halus, dan taktil, dan bla 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 gitu untuk pengembangan diri. Nah, nanti dalam salah satu ATP-nya, alur tujuan pembelajarannya itu ada motorik kasar. Nah, nanti kita bisa memberikan kegiatan-kegiatan tentang motorik kasar. Jadi seperti itu, Kak. Jadi memang tidak spesifik ya, motorik kasarnya harus melempar bola atau harus memanjat atau merayap, merangkak, seperti itu tidak. Tapi itu apa ya namanya, digabungkan dengan sesuaikan temanya. Nah, kalau kita karena kan kita di PAUD ini kan masih pembelajarannya tematik, jadi nanti ketika kita tema apa, nah itu kita sesuaikan. Misalnya tema binatang, kalau minggu ini kan tempat saya temanya binatang buas, subtemanya binatang buas. Nah, ketika mau mengajarkan tentang CP yang motorik kasar, nah nanti saya sambungkan atau singgungkan dengan misalnya meniru gerakan binatang buas yang anak-anak kenal gitu. Jadi kalau kemarin kita ada kunjungan ke kebun binatang, kemudian mereka melihat macam-macam binatang dan nanti anak-anak menirukan gerakan binatang yang mereka kenal, seperti itu. Bisa juga ada sirkus, kemarin pas di Bonbin itu ada sirkusnya. Nah, itu kan anak-anak bisa menirukan juga gerakan-gerakan sirkus seperti apa. Itu kan juga lebih ke motorik kasarnya. Jadi misalnya melempar bola, kemudian melempar gelang, dan berjalan di atas papan titian, keseimbangan, seperti itu. Jadi begitu, Kak. Jadi nanti pembelajarannya juga itu include di modul ajarnya. Kalau saya biasanya kegiatan yang sifatnya motorik kasar itu saya taruh di kegiatan awal. Jadi sebelum masuk ke kegiatan inti, supaya anak-anak motorik kasarnya itu sudah energinya itu dikeluarkan dulu. Jadi ketika nanti sudah masuk ke kegiatan inti itu sudah anak-anak sudah bisa kondusif gitu. Karena energinya sudah dihabiskan dulu di kegiatan di awal. Begitu, Kak. Mungkin Kak Iva bisa nambahi. Monggo. Silakan Kak Iva. Ya, terima kasih kepada Bu Khonita. Saya yang disampaikan Bu Khonita, saya sangat sepakat ya, Pak Eko dan teman-teman, karena kita juga sama-sama mengampu di TK juga di PAUD. Apa yang disampaikan Bu Khonita, saya sangat sepakat bahwa di TK itu hanya 3 elemen ya Pak yang kita ajarkan ke murid. Yang satu nilai agama dan akhlak, terus kedua jati diri, dan yang ketiga dasar literasi atau STEM, seperti itu. Dan pada intinya di TK itu untuk rancangan pembelajaran itu, kalau PJOK itu di awal pembelajaran biasanya yang kita laksanakan seperti itu Pak Eko dan teman-teman. Kalau bedanya di SD SMP mungkin ada pagi, ada siang, tapi kita lebih menekankan di pagi hari, karena kan itu anak-anak masih fresh, masih seger, tenaga juga luar biasa. Jadi kita tonjolkan ke fisik motorik itu pada waktu kegiatan awal pembelajaran. Seperti yang disampaikan Bu Khonita, kita sesuaikan dengan tema. Misalnya kalau kemarin saya tentang binatang ikan. Nah, nanti ada gerakan di mana anak-anak
seperti ikan itu, nanti ada tepuknya. Nanti kalau gerakan ikan itu seperti apalah, nanti sambil jalan itu ibarat kata kayak peran itu ya, bermain peran seperti ikan. Terus kemudian kita sesuaikan misalnya pas temanya binatang pohon. Nah, kita melakukan gerakan pohon kalau terkena angin itu bagaimana. Nah, kita langsung praktek seperti itu. Nah, di TK ya kurang lebih seperti itulah Pak. Terus kemudian baru nanti setelah terforsir ini di kegiatan awal, nah nanti anak-anak bisa fokus ke kegiatan pembelajaran inti di kelas. Mungkin itu kurang lebihnya Pak Eko dan teman-teman. Mungkin Mbak Khonita mau menambahkan? Mungkin itu nggih Pak Eko. Terima kasih. Terima kasih. Saling menambahkan menjadi lengkap ya kakak-kakak semua ya. Baik, luar biasa sekali tadi beberapa cerita ya. Dari di TK seperti apa, di SMP seperti apa, karena memang berbeda ya kakak. Kalau tahapannya saya yakin hampir sama di awal tahun, cuma kan untuk proses di dalamnya pasti akan mempunyai praktek baik di setiap komunitasnya ya, seperti itu. Oke kakak semua, terima kasih sekali. Nah, 6 faktor yang saya lanjutkan. Untuk 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK itu adalah yang pertama adalah kebutuhan dan karakteristik peserta didik ya kakak semua. Kalau pemikiran Ki Hajar Dewantara itu kan menuntut segala kodrat anak dalam mencapai kebahagiaannya ya, baik kebahagiaan secara individu di sekolah maupun secara sosial dan di masyarakat, seperti itu ya kakak semua. Nah kemudian konteks masyarakat, konteksnya itu di area perkotaan itu seperti apa ya, kemudian alokasi waktu ya, waktu kalau dalam di ITK pasti berbeda dengan di SD. Di SD berapa? 4 jam ya Mas Yan ya. Kalau di SMP itu ada 3 JP, 40 kali 3. Kalau di SMA kelihatannya 45 gitu. Kemudian alokasi jam pelajaran, cakupan dan tahapan dan teknologi yang digunakan ya kakak semua ya. Itu kakak semua. Nah kita masuk ke aktivitas ketiga. Mungkin tadi saya sudah banyak menyebutkan berkaitan dengan pemikiran KHD ya, Ki Hajar Dewantara ya, Bapak Pendidikan kita ya. Karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi KHD dalam pendidikan nasional. Menurut Bapak Ibu, kata kunci apa yang berulang kali telah kita bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Kira-kira apa, kakak semua? Yang sering kita bahas. Bisa dituliskan di kolom chat, kakak semua. Yang sering kita bahas kira-kira apa? Aktivitas fisik. Kak Kris menyampaikan inklusi. Tujuan. Berpusat dan melibatkan peserta didik. Apalagi kakak semua. Pembelajaran yang berpusat dan melibatkan karakter peserta didik ya. Apa yang telah kita bahas
merupakan karakteristik kurikulum merdeka, yaitu yang pertama adalah fokus pada materi esensial, muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik kakak semua. Kemudian yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter, pengembangan kompetensi sosial, emosional, moral peserta didik. Kemudian yang ketiga, fleksibilitas pembelajaran. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Yang ini yang kita bahas tadi ya kakak semua ya. Karakteristik dari kurikulum merdeka, ada materi esensial, CP-nya seperti apa, turunkan jadi TP untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik, kemudian pengembangannya secara holistik ya kakak semua, secara sosial, emosional, dan moral peserta didik. Kemudian yang ketiga, fleksibilitas. Kita diberi keleluasaan mau menggunakan dalam pengembangan TP itu ada 3 kemarin kalau tidak salah ya kakak semua. Nah, mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkan dengan karakteristik kurikulum merdeka kakak semua. Nah ini Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat kakak semua. Oleh sebab itu pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan dari kodrat anak. Sumber halaman 10 2000 dari Dewantara 1936 ya kakak semua. Nah, kakak semua, kemudian dari modul ini kakak semua nanti akan mengerjakan di bagian refleksi kakak semua ya. Untuk refleksi kakak semua nanti untuk due date-nya tanggal 15 Oktober ya, 3 hari lagi kakak semua ya. Nanti sebelum due date pasti akan saya ingatkan ya kakak semua. Nah, pada sesi refleksi ini asinkron nanti kakak semua, ini memberikan kesempatan bagi kita untuk merenungkan dan merefleksikan materi yang telah dipelajari tentang pengembangan kurikulum pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Sesi refleksi ini dalam materi ajar merupakan momen penting yang memungkinkan kita untuk merefleksikan pembelajaran yang telah Bapak Ibu jalani. Melalui refleksi ini, Anda dapat melihat kembali pengalaman belajar, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang materi berbasis aset ya kakak semua. Melalui refleksi Anda dapat melihat kembali pengalaman belajar, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta melihat dampaknya terhadap pengembangan diri. Sesi refleksi memberikan kesempatan untuk introspeksi dan peningkatan diri, sehingga Anda dapat terus tumbuh dan berkembang dalam perjalanan pendidikan Anda. Dalam sesi refleksi ini, mari kita bersama-sama menjelajahi perjalanan belajar kita dengan penuh kesadaran, terbuka untuk pembelajaran baru, dan siap untuk mengaplikasikan pengalaman belajar ke dalam kehidupan sehari-hari.
dalam mengelola pembelajaran. Nah, kakak semua, di sini ada pertanyaan-pertanyaan ya kakak semua. Mari menuju ke pertanyaan-pertanyaan refleksi berikut. Ini menggunakan 4C ya. Jadi apa namanya? Kemarin ada beberapa model untuk apa? Refleksi ya kakak semua. Silahkan ceritakan keterkaitan materi yang Anda Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu pelajari dengan peran Bapak Ibu. Adakah ide masukan pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktek yang Bapak Ibu jalankan selama ini? Kemudian terus selama menjalankan peran Bapak Ibu, ceritakan sebuah perubahan dalam diri Bapak Ibu yang ingin dilakukan setelah pembelajaran pada hari ini. Silakan nanti Bapak Ibu atau kakak semua bisa segera mengupload ya dari kerangka model 4C ya. Nah, kakak semua sampai di sini apakah ada pertanyaan terkait dengan tugas, terkait dengan ini, apakah ada kendala? Kami juga kemarin ditanyai juga apakah ada kendala seperti itu, kakak semua. Oh, bagi yang mempunyai, sebentar kakak semua. Oke, ada dari info dari koordinator ini. Itu kakak semua untuk tugas 1.5. Nah, untuk selanjutnya kita akan bertemu lagi 2JP juga di tanggal 17 Oktober. Nah, ini 17 itu ada kegiatan di kira-kira misalnya di tanggal 17 kita lakukan pada waktu sore hari gimana kakak semua kira-kira? Yang kemes ini berapa JP Pak besok Pak? Yang hari apa? Tanggal 17 ini hari apa itu? Tanggal 17 tuh hari Rabu. Hari Kamis. Hari Kamis. 2 JP. 2 JP kakak semua, saya kebetulan ada kegiatan, tapi kalau misalnya 2 JP kita mulai di jam 12 tepat, itu pada saat jam saya istirahat, insya Allah bisa kakak semua. Atau mau habis maghrib. Kebetulan saya ada kegiatan untuk pengembangan kompetensi guru pendidikan dasar dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Itu randomnya jam 8 sampai jam 17 kakak semua. Tapi saya ada waktu istirahat dari jam 12 sampai jam setengah 2. Nah itu kalau misalnya dimulai pas itu tepat kakak semua, itu udah 2 JP lah. Monggo kalau misalnya mau di siang atau mau setelah maghrib untuk pertama kalinya. Kalau kemarin yang ke BBGP itu kemarin itu untuk ternyata ada gelombang 1 tuh ada tatap maya 3 JP kakak semua. Terus akhirnya dilaksanakan pada malam ya, habis maghrib ya kakak semua. Oke kakak semua, habis ini kakak semua akan belajar berkaitan dengan elaborasi perencanaan pembelajaran PJOK yang lanjutan dari materi yang tadi kakak semua.
Oke, kira-kira kakak semua untuk hari setelah maghrib supaya fokus. Siang saja ya. Nanti polling kita di grup ya kakak semua ya. Itu. Ada yang mau disampaikan kakak semua? Kak Fitri silakan. Mohon tanya Kak, mau nanya untuk jadi gini, saya tuh nggak nyadar ya kemarin saat saat mengerjakan tugas, saya buka-buka tugas-tugas yang lama. Tugas yang lama itu kan ada yang langsung ketik, ada yang bisa diupload ya. Nah saat itu tuh ada tugas saya salah ngeklik, saya klik kerjakan lagi. Tugas saya hilang. Dan saat itu kayaknya kalau nggak salah tugas-tugas awal, pokoknya 1.1 sekian gitu. Dan yang tugas-tugas awal itu kan jujur saja saya tidak mengarsip, karena saya mulai mengarsip itu atau mengarsip tugas apapun itu baru 1.2 atau gimana saya lupa. Nah itu bagaimana Kak? Apakah tugasnya itu yang ada yang dudit tok atau yang istilahnya kan kadang kita baca apa disuruh mengerjakan apa, baca apa, bodol apa, mengerjakan apa. Itu apa perlu saya isi lagi karena saya juga harus mikir lagi apa tidak perlu atau hanya yang direfleksi-refleksi itu. Ya, terima kasih Kak Fitri. Kalau misalkan itu hilang silahkan dikerjakan lagi. Kalau misalnya nanti itu apa namanya tadi ada pertanyaan itu kan ada yang due date, ada yang ini, silakan dilengkapi kakak semuanya. Itu agar semuanya lengkap seperti itu Kak Fitri. Itu enggak apa-apa nanti misalnya yang sudah hilang itu ditulis lagi. Sedikit banyak dengan perjalanan seperti ini malah nanti kualitas jawabannya malah semakin bagus. Gitu Kak Fitri. Ada lagi kakak semua? Kak Konita silakan. Nggih, Kak, untuk yang video yang 30 menit itu kalau anak-anak TK kan apa namanya tidak ada pelajaran khusus olahraga gitu ya. Tapi memang ada seragam olahraga. Nah, ketika saya ambil video itu pas tidak menggunakan seragam olahraga lah nggih mboten napa-napa toh. Atau Tapi harus itu pakai seragam olahraga. materinya pendidikan gerak enggak? Tentang motorik enggak Kak Iya. Konita? Iya, karena biasanya kan saya memang di awal. Jadi sebelum anak-anak masuk kelas itu ngambilnya di situ pas pagi gitu loh. Tapi memang pas anak-anak nggak pakai kaos olahraga karena saya ngambil videonya pas nggak hari Jumat. Enggak hari Jumat ya. Nggih, sementara itu dulu, tapi besok kalau misalnya ada momen, ada kesempatan bisa kok diambil lagi. Besok kan setelah kita analisis itu kan kemudian kita ada perbaikan. Terus ke aksi nyata itu kan juga perbaikan dari yang sudah kita ambil pertama kali seperti itu Kak Konita. Hari Belum Jumat. dinyalakan. Sebenarnya kan besok tanggal apa ya 19 ya itu kan masih ketemu hari Jumat sih. Iya. Iya. Memang saya kan ngambil video kan nggak hanya 1 hari gitu loh saya takutnya kalau anak TK kan 1 hari tuh kadang nggak bisa jadi. Nggak apa-apa Kak Konita, nanti misalnya ini disambung aja. Nggih, kok ternyata video pas yang ketoknya paling apik tuh dilalah pas nggak hari Jumat gitu loh. Kalau saya kumpulkan yang selain pas nggak pakai kaos olahraga gitu. Ya lebih bagus menggunakan pakaian olahraga nggih karena pendidikan gerak gitu. Ya. Oh iya. Tapi kalau memang nggih sudah apa namanya adanya itu ya tidak masalah sebenarnya nggih. Silakan Kak Iva. Sami-sami Bu. Terima kasih atas waktu yang diberikan nggih Pak. Yang saya ingin tanyakan sama Pak itu yang untuk video 30 menit itu kan kalau pas hari Jumat itu kan pakai olahraga. Tapi di sekolahan saya itu
kebetulan kalau mau video pagi itu kan waktunya agak slow ya Pak ya. Karena kalau udah siang nanti kelas kita itu ada kegiatan ekstra full Pak. Dari angklung, dari drum band. Jadi saya nggak fokus seperti itu ya. Nah, terus kalau mau ke lapangan itu panas sekali. Kasihan anak-anak. Misalkan ini Pak, ini kan realnya itu kalau kita itu melakukan olahraga itu di halaman. Tapi semisalnya katakanlah kita pura-pura di kelas kita itu seperti halaman itu boleh nggak Pak? Gimana Pak Eko? Atau harus langsung Gimana? ke halaman karena kebetulan kok ya pas Jumat itu full Pak. Gimana Pak? Gimana Kak? Biasanya apa itu dilema saya ya itu kalau pas hari Jumat itu kan pas pakai olahraga, saya juga sama pakai olahraga itu kegiatannya full dari ekstra angklung, drum band, jadi saya nggak fokus untuk video tersebut ya. Terus halaman itu juga penuh Pak, ada kegiatan drum band, nanti di dalam ada angklung. Seperti misalkan kalau pas waktu video itu saya lakukan di dalam kelas, jadi pura-pura itu tuh di halaman seperti itu loh Pak. Itu boleh apa tidak Pak? Misal loh Pak ini. Boleh saja Kak Ifah ya. Jadi kan itu iya. intinya adalah intinya kalau nanti besok ini itu yang akan dianalisis adalah pembelajaran geraknya. Jadi pembelajarannya seperti apa, seperti itu. Natural saja, tidak apa-apa. Di dalam kelas misalnya yang SD, SMP itu apa namanya materinya mau senam lantai ya tidak apa-apa, nggak masalah kan pasti di aula atau di dalam kelas kan seperti itu. Intinya adalah pembelajaran gerak, tapi tidak terus teori di kelas disampaikan setengah 15 menit terus ke lapangan 15 menit tidak. Lebih fokus kepada ke pembelajaran geraknya sih kalau kemarin itu. Karena saya juga awalnya itu adalah membuatnya itu di kelas dulu. Kalau di YouTube saya itu masih ada itu. Di kelas dulu 30 menit, kemudian baru di lapangan. Nah, ternyata yang di kelas itu kan termasuk ke dalam instruksi, jadi bukan pembelajaran geraknya. Jadi malah banyak instruksi itu dari hasil analisisnya. Makanya terus kemudian saya sarankan mending kakak semua yang pembelajaran geraknya mau di dalam kelas atau di indoor atau mau di outdoor tidak masalah. Gitu nggih Kak Ipa, Kak Konita. Ada lagi kakak semua? Silakan Kak Iva, lanjut. Ini untuk yang kedua Pak, pertanyaan yang kedua itu terkait dengan tugas itu kan ada yang ketik reply itu ya Pak ya. Terus yang di bawahnya itu ada lampirkan file. Nah, awalnya itu kalau di GP itu kan dua-duanya ya Pak ya. Nah, saya tuh bingungnya itu kemarin itu kok ada reply terus saya ya udah reply saja itu. Kira-kira bagaimana, apakah harus melampirkan filenya? Kalau yang di tugas yang apa itu Pak tulisannya itu lihat tugas ini seperti itu kan pakai file nggih. Kalau tidak itu pripun Pak, harus dua-duanya apa cuma ketik reply aja itu tadi yang tulisannya saja? Kalau yang ada due date-nya Kak Iva itu kan pasti ada upload ya itu ya. Kebanyakan kan itu upload ya PDF ya. Nah itu berarti file. Tapi kalau yang misalnya diskusi terus kemudian ada menjawab pertanyaan pemantik itu bisa dua-duanya, bisa menggunakan ketik langsung ataupun bisa upload file atau lampirkan file seperti itu. Salah satu juga tidak masalah seperti itu. Oke Kak Farul, silakan. Iki kepencet kopi iki. Kepencet iki. Oh, kepencet ya. Tak kira orang arep teko apa Kak Farul? Teko, kok sing mencet, Bro? Ayo. Kak Farul ya.
Silakan. Ada lagi kakak yang ada kendala? Monggo silahkan bisa chat saya, mau baik itu di grup maupun kelihatannya kalau grup yang satu itu kelihatannya saya mending live aja ya biar leluasa kelihatannya. Kalau ada saya kok kayaknya kaku ya. Atau sudah ada grup lagi kakak-kakak semua? Satu grup lagi belum? Berarti nanti yang satunya. Aku padamu kok, tenang saja. Kelihatannya kok ayam-ayam. Oh iya, ini yang kemarin belum mengisi daftar ini sinten mawon nggih? Yang belum mengisi daftar yang ada di ini kakak-kakak semua. Ini baru sampai Kak Nugroho, baru 9. Kak Giovanni monitor. Kak Zangga, berarti Kak Zangga, ada Kak Maria Risa, sama Kak Giovanni yang belum mengisi. Nanti bisa menyusul segera diisi. Siap Kak. Siap. Nanti diisi. 86. Besok PTM-nya kita dapat di SMK Negeri 2 ya kakak semua. Jadi dari pagi sampai sore selama 1 minggu. Silahkan Kak Fitri. Ya, ya Pak. Mau nanya tentang kegiatan kita yang tatap muka di Muka. SMK 2 ya. Itu minta tolong dikasih gambaran aja Kak, biar kita tuh nggak shock gitu loh. Kemudian kan rata-rata kita kan sebenarnya kalau dilihat jadwalnya itu kan memang oke, kita pulang 5:30, tapi kok ada kegiatan lagi sampai jam berapa? 9 tuh maksudnya dikasih bayangan. Terus kalau bisa ya kan Pak Eko sebagai fasilitator kita nih, dikasih gambaran juga nih kira-kira nanti di sana kita apa aja dari hari pertama sampai seminggu full kan itu, apalagi dari pagi sampai sore banget itu ngopo wae. Dan kalau bisa kasih tips supaya kita juga nggak jenuh, apalagi kita juga ada kegiatan-kegiatan lain. Itu Kak. Oke, kakak semua, karena ini dana dari kementerian kakak semua, jadi itu memang sudah diplotkan ya kakak semua. Jadi untuk PTM itu wajib hadir. Kalaupun misalnya kakak-kakak semua misalnya ada pas ANBK menjadi pengawas. Nah, mungkin pada saat mengawas itu kakak itu bisa ini ya, kalau itu memang ketugasan yang tidak bisa digantikan. Karena untuk penilaian yang di tatap muka itu memang apa namanya? Penting sekali ya untuk kelulusan dari proses ini. Dan izin kakak semua untuk tatap muka, saya mohon kerjasamanya untuk dapat maksimal hadir ya, karena ya apa poin untuk penilaian dari tatap maya ini juga sama tatap muka ini ya sangat-sangat menentukan ya kakak semua terhadap proses yang panjang ini. Oke, terima kasih Kak Fitri. Gambarannya, tipsnya itu kegiatannya di sana hanya mempelajari modul 2.1, 2.2, 2.3 ya. 2.1 itu kan tentang pembelajaran gerak, kemudian modul 2.2 itu ada pembelajaran kebugaran, dan yang ketiga itu akan ada nanti kita akan melakukan festival SEM, Sport Education Model. Jadi pembelajaran berbasis dengan cabang olahraga. Nah, kegiatannya kita hanya itu apa? Kita memperdalam modul kakak semua. Jadi di situ ada presentasi, kemudian ada kita apa ya? Membuat mind map di situ berkelompok, kemudian nanti ada juga kita prakteknya masing-masing dari peserta itu juga mempraktekkan dari
apa yang dipelajari di modul. Kemudian yang terakhir itu festival itu kita itu melaksanakan sebuah festival olahraga. Nanti kita tentukan bersama, misalnya kita mau membuat sebuah kejuaraan, katakanlah kasti gitu ya. Nah, kasti yang dimodifikasi misalnya. Nanti ada yang sebagai peserta, ada juga yang sebagai panitia, ada juga yang nanti membuka acara misalnya seperti itu. Jadi masing-masing bermain peran, ada yang menjadi atletnya juga. Jadi itu dari penerapan sport education model ya SEM yang akan kita lakukan di modul 2.3. Kemudian di situ kalau tadi pertanyaannya setelah jam misalnya jam 17 ya, kita selesai jam 17 ya. Terus malamnya ada lagi, itu biasanya hanya refleksi saja Kak Fitri. Ada juga nanti tipsnya besok itu ketika jenengan itu tatap muka, itu pasti akan saya ingatkan untuk selalu dokumentasi semua proses kegiatan. Jadi nanti itu kalau kami kemarin itu dari proses semuanya itu 1 minggu itu kita jadikan upload di Drive. Nah, Drive itu yang akan dikumpulkan linknya seperti itu. Jadi nanti jadi dokumentasi foto atau video, atau di kelas itu nanti kita bagi, ada yang menjadi ketua, koordinator, ada yang sekretaris, ada yang dokumentasi. Kebetulan saya kemarin menjadi dokumentasi kakak semua. Jadi setiap kegiatan saya ini saya dokumentasikan gitu. Nah, ternyata di akhir itu saya buatkan link atau Google Drive yang bisa diakses oleh semua anggota kelas. Jadi kayak prasmanan bagi anggota kelasnya, oh saya butuh mengfoto iki pas kelompok kutok kayak gitu. Jadi itu besok sama-sama saling mengingatkan. Kalau pada saat tatap muka itu waktunya berjalan begitu cepat kakak semua. Jadi kegiatannya kan banyak, kita mind map, terus presentasi, terus kita praktek. Ya kayak praktek kemarin itu yang pendidikan kebugaran itu yang berpasangan itu juga akan kita praktekkan juga di sana. Jadi lebih mendalami dari modul-modul yang telah kita pelajari dan akan kita pelajari lagi. Mungkin gambarannya seperti itu kakak semua. Dan besok itu kakak semua tidak menginap, jadi di SMK Negeri 2 Yogyakarta. Kalau saya tinggal jalan kaki nyebrang ya, itu ke situ selama 1 minggu, mulai dari hari Minggu malahan ini ya, mulai dari 27 Oktober, kemudian ke hari Nah, itu mulai dari 27 hari Minggu ya, enggak ya. Hari Minggunya itu kita masih kegiatan mandiri. Kemudian hari Senin sampai dengan hari Sabtu kakak semua ya. Itu gelombang 2 yang kemarin saya share itu. Jadi hari Senin itu nanti ada pembukaan dan lain-lain, kita ada kebijakan dinas dan lain-lain. Nah, hari pertama isi santai. Kemudian hari Selasa, hari Senin, Selasa sudah pembelajaran modul 2.2. Kemudian elaborasi modul 2.3 di hari Rabu, 2.4, dan akhirnya intinya seperti itu Kak Fitri. Besok kita bisa saling mengingatkan lagi tentang proses. Besok untuk persiapan tatap muka kita juga ada pertemuan kan, untuk tatap maya membahas persiapan. Intinya pagi sampai sore itu kita mempelajari atau praktik ya, baik itu membuat mind map ataupun praktek kita modul-modul yang sudah dipelajari. Malam itu
kita membaca modul untuk hari besoknya atau kita melakukan refleksi. Seperti itu Kak semua ya. Ada pertanyaan lagi Kak? Tentang gambaran, tentang proses kegiatan tatap muka. Ada lagi kakak semua? Kelihatannya sudah. Kalau sudah, kakak-kakak semua, sebelum kita tutup, ya pada akhir sesi kita hari ini, Bapak Ibu peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka, serta kaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. 3 karakteristik tadi, materi esensial, pendidikan karakter, dan integrasi ya kakak semua. Kemudian peserta mampu memahami pengembangan kurikulum, struktur kurikulum, CP, dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan nah ini peserta mampu memahami penyusunan program PJOK dan yang berkualitas dengan backward design. Jadi backward design itu kakak semua itu menentukan TP-nya, sudah menurunkan TP-nya, kemudian menyusun metode penilaiannya kakak semua, rubriknya, nanti rubriknya seperti apa, baru ke langkah dan strategi pembelajaran untuk mencapai itu kakak semua. Nah, ini ya sudah ada tanda terima kasih kakak semua. Kita sudah di penghujung. Saya kebetulan masih di sekolah kakak semua. Sekolahan kami menjadi ini tempat untuk loka PSP ya, sekolah ya kakak semua. Oke Kak Fani, silakan Kak Fani. Ini kepencet apa piye Kak Fani iki? Kepencet. Oh, kepencet. Ya, itu kakak semua ya. Kalau misalnya ada kendala, mohon jangan sungkan-sungkan, bisa langsung ke saya. Apa kendalanya, apa yang bisa saya bantu. Saya di sini tidak menjadi narasumber ya kakak semua, tapi saya sebagai fasilitator proses belajar kakak semua. Jadi sama-sama saling berbagi pengalaman ya. Jadi berbagi pengalaman. Saya sangat senang sekali ketika kemarin itu ditambah guru TK gitu kan. Terus kemudian ada SD, ada SMP dan SMA atau SMK. Itu saya sangat senang karena sangat kayak seperti tadi pengalamannya juga jadi tahu, oh ning TK ki ngono toh gitu kan. Di SD itu seperti ini ya. Nah, besok kita akan belajar secara tahapan usia anak-anak gitu kakak-kakak semua. Ada kurang lebihnya mohon maaf kakak-kakak semua. Sebelum kita tutup, mari kita foto keluarga dulu kakak semua. Terkait dengan persiapan PTM, kemungkinan kalau kami kemarin pada saat PTM dari BPGP tidak dapat jersey. Nah, kami terus membuat jersey. Nah, ini yang kami fasil juga untuk kota juga kami membuat sendiri kemarin. Nah, monggo kakak semua kemarin yang sudah menuliskan untuk pemesanan silakan. Bagi yang belum juga tidak masalah gitu kan. Nah, besok semoga yang dari BPGP bukan hanya kaos Merdeka Belajar tapi juga ada jersinya. Amin ya. Kemarin sudah dianggarkan seperti itu. Karena kami belum sama sekali di pendidikan kemarin itu belum ada kakak semua. Ya, on cam semua kakak semua, kita foto keluarga dulu. Kak Nugroho monitor. Kalau Baik, Kak Fani ini jadi ada kendala. jersey, kaos, tas, jos, Wes, tumbler, jaket atau Kopi sekalian. nah topi. topi. Kalau topi belum Training ada sekalian, kakak Mas. semua. Nah rencana itu besok saya ini pesankan. Gratis, gratis. Iya, saya besok ada kenang-kenangan dari saya kakak semua. Alhamdulillah. Siap.
3, 2, dengan gayanya silahkan bebas. 3, 2, 1. Oke, sebentar. Ya, sekali lagi kakak semua. 3, 2, 1. Oke, begitu kakak semua. Ada yang mau disampaikan sebelum saya tutup? Sudah 11.54. Oke, kakak semua, terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang kita pelajari menjadikan berkah bagi kita semua dalam rangka memfasilitasi peserta didik kita dalam menuntun kodratnya ya, mencapai kebahagiaan dan keselamatan peserta didik ya, baik itu secara individu maupun sebagai anggota masyarakat. Terima kasih atas kehadirannya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Selamat berselancar di LMS, monggo. Kemungkinan di minggu ini sudah nanti akan saya inikan hasil rekapannya. Ada kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam dan bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat weekend kakak semua. Masih lanjut nugas. Oh, lanjut nugas. Saya persiapan besok Senin take video ini. Oh iya, ini lagi jurnalnya ini. Jurnal 3. Semangat Kak Edi. Wah, Ya. mantap. Pokoknya dilakoni, dinikmati. Siap. Sama makanannya, asupannya jangan sampai kurang. Kopi. Nanti ndak tepar. Oke, Kak Dina, silakan. Oke, silakan kakak semua. Ya,